Oke guys, kita akan bahas soal yang tadi belum sempat kita bahas ya. Oke, tentang pusat dan jari-jari lingkaran. Mencari pusat itu gampang. Tinggal rumusnya itu nanti untuk pusat lingkaran itu A dan B ya. Nah, A itu didapat dari min setengah dikali koefisiennya si X. Ini. Itu min 6. Maka A-nya kita dapat 3. Kemudian untuk B-nya itu sama min setengah kali koefisiennya si Y. 8 nih. Berarti B-nya itu min 4. Sehingga kita dapat pusatnya itu adalah 3,4. Kemudian mencari jari-jari R. Rumusnya itu apa sih? Rumusnya itu pusatnya dikuadratkan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi angka atau konstanta ya yang ada pada lingkaran itu. Nanti dikurangi min 11. Sama aja 9 ditambah 16 ditambah 11. Berarti akar 36 berapa? 6 ya. Jadi pusatnya itu 3,4 dan jari-jarinya itu 6. Oke, soal yang setipe yaitu nomor 51. Nah, nomor 51 ini ada lingkaran, pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa. Ya udah, A-nya itu min setengah kali koefisiennya si X itu angka 4, berarti min 2. B-nya itu min setengah koefisiennya si Y yaitu min 8, berarti 4 gitu ya. Ini pusatnya dari sini kita dapat min 2,4. Nyari jari-jari gampang, kuadratin pusatnya. Jadi 4 ditambah ini kuadratin 16 dikurangi konstanta. Konstantanya min 5 atau sama aja ditambah 5. Berarti akar 25 berapa? 5. Sehingga kita dapat pusatnya min 2,4, jari-jarinya 5. Oke, lanjut. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang persamaan lingkaran, gampang ya. Ini kita anggap jadi X1 pusatnya, ini jadi Y1 atau Y-nya aja gitu. Kita nyari R-nya, langsung kita mutlak, kita kalikan. Jadi X-nya kita ganti dengan min 3. Jadi min 9 dikurangi 4 kali 1, ya 4. Ditambah 3, gitu aja. Dibagi dengan akar, ini dikuadratin. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu. Ini kan kita dapat min 10 per 5 ya. Nah, karena jari-jari selalu positif, jadi 10 bagi 5, 2 jari-jarinya. Terus gimana bikin pusat lingkarannya sih? Nah, tadi kan pusatnya itu di soal min 3,1. Bikin lingkarannya itu selalu polanya X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kita kali min 2 semua. Jadi plus 6X kali min 2 min 2Y plus dikuadratin habis itu. 9 tambah 1 sama dengan R-nya ini kita kuadratin. 2 kuadrat gitu. Sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y 10 kurangi 4 plus 6. Sama dengan 0. Selesai ya. Oke, ini masih tentang lingkaran. Kita ke nomor 56 ya. Nah, ini mencari persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien. Oke, pertama kita cari dulu pusatnya ya. Pusatnya itu selalu A, B. Kita bagi min 2, jadi pusatnya itu min 1, kita bagi min 2, 3. Kemudian kita juga butuh yang namanya jari-jari R. Nah, rumusnya apa? Kita kuadratin ya. 1 tambah 9 kurangi konstanta. Berarti jadi plus 40 dong. Nah, ini sama saja akar 50. Atau 50 itu kan 25 kali 2. Sehingga ini sama saja dengan 5 akar 2. Nah, ini baru jari-jari. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung dengan gradien, rumusnya ini. Y min B M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini rumus persamaan garis singgung. Jadi Y min B-nya itu ini. B. Ini A. Y min 3 sama dengan M-nya udah dapat tuh 2. 2 kali X min A-nya min 1 jadi plus 1 plus minus R-nya 5 akar 2 ya. 5 akar 2 kali akar 2 kuadrat tambah 1 gitu.
Ini Y min 3 sama dengan 2X plus 2 plus minus. Nah, ini kan akar 5. Akar 5 kali akar 2, 5 akar 10. Nah, gitu aja. Nanti tinggal sesuaikan jawaban mana yang sesuai. Lanjut nomor 55 masih tentang lingkaran. Ini juga nanti keluar ya. Nah, ada lingkaran L melalui titik min 2,8. Ini kita anggap jadi X. Ini kita anggap jadi Y. Kita masukkan ke lingkarannya ini. Jadi X kuadrat. Maka 4 ditambah Y kuadrat. 8 kuadrat 64. Ditambah 4X. 4 kali min 2 itu min 8. KY. Y-nya 8 jadi plus 8K min 12 sama dengan 0 ya. K-nya ini kita tulis di depan. 8K. 68 kurangi 8, 60 kurangi 12, 48 ya. Pindah ruas jadi min 48. Maka K-nya sama dengan min 6. Gini. Nah, untuk pusat, itu kan rumusnya koefisien yang nempel sama X kita bagi min 2. Ini kita bagi min 2. 4 bagi min 2 ya min 2. Kemudian K-nya ini juga kita bagi min 2. Tadinya min 6 kita bagi min 2 jadi 3. Pusatnya adalah min 2,3. Jadi langkah pertama kalian masukkan dulu titiknya, nanti ketemu K-nya. Terus cara nyari pusat yang X ini kita bagi min 2 ini juga sama. Oke, lanjut. Nah, ini tentang limit tak hingga ya. Ini juga gampang banget. Nanti ada salah satu dari ini. Seperti ini. Jadi limit tak hingga 2x min 1 per 3x plus 5 dikuadratkan. Caranya kita tinggal lihat angka yang nempel sama x. Ada 2 sama 3. Jadi nanti hasilnya itu 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Dikuadratkan karena mereka ini pangkatnya 2 semua. Hasilnya ya 4 per 9 gitu aja. Kemudian kalau ini ya sama 3 yang nempel sama x tuh. 3 pangkat 3. Ini yang nempel sama x berapa yang lengkap? Jadi min 2 pangkat 3. Ini sama aja 27 dibagi dengan min. Kalau pangkatnya ganjil itu tetap min. 2 pangkat 3, 8 gitu ya. Mau ininya 1 juta itu nggak ngaruh. Oke. Intinya nanti kalau limit tak hingga, kita lihat aja angka yang nempel di X. Oke, lanjut. Oke, lanjut untuk soal tentang turunan sin pangkat ya. Saya kasih rumus saja. Jadi untuk rumus turunan dari sin pangkat, nanti kalau fx itu bentuknya sin pangkatnya misalkan A gitu ya. Jangan A, pangkatnya itu N. Ini AX plus B. Nah, kalau diturunkan, itu turunannya akan menjadi AN per 2 sin N-nya berkurang 2, AX plus B tetap, dikali sin 2 kalinya ini sudutnya. Jadi 2AX plus 2B ya. Gitu. Dan ini nggak muat. Jadi AN per 2 sin N berkurang 2 AX plus B sin 2AX plus 2B gitu. Contohnya misalkan ini. Ini N-nya kan berarti 3. Jadi nanti turunannya F aksen X-nya itu menjadi 3 kita kalikan sama si 2. Jadi 6 per 2. Selalu ya per 2. Sin pangkatnya berkurang 2. Jadi 1 ya. 2X min 1. Kemudian sin lagi. Sudutnya dikaliin 2 semua. Jadi 4X min 2. Udah gitu aja selesai. Nah 6 bagi 2 itu kan 3. Nanti jawabannya jadi 3. Ini juga sama. Turunannya 5-nya kita kalikan dengan 6. Jadi 30 per 2. Jangan lupa. Berkurang 2 jadi pangkat 3. 6x plus 3 kali sin 2 kali sudutnya. 12x plus 6. Gitu. Kalau mau diselesaikan ya ini 15 sin pangkat 3 6x plus 3 sin 12x plus 6. Gitu ya. Lanjut. Oke, ini untuk soal tentang talang. Jadi rumus volumenya itu begini.
Tinggal nanti diketahui tingginya berapa, ini masih kurang lengkap. Misalkan ini tingginya 10. Tinggi itu sama aja panjang talangnya. Nah, S itu apa? S itu sama aja sisi yang ada di talang ini, sisi S ini. Kalau soal nomor 66 tuh lebarnya 30 tapi dilipat jadi 3. Berarti kan S-nya 10. Kita bagi 3. Dilipat jadi 3 bagian yang sama panjang. Ya udah, masukkan rumus setengah kali 2 kali 10 itu 20. Ditambah 10 akar 3 ya. Kali dengan panjangnya 10. Nanti panjangnya ada di soal. Cuma ini tadi belum lengkap. Oke, nomor 67 juga sama. Kalau lebarnya 60 dibagi jadi 3, ya S-nya 20. Masukkan ke rumus ini ya. Oke, kita lanjutkan tentang fungsi naik turun pada turunan. Naik turun intervalnya berapa? Oke, gampangan ya, kalau naik maka turunannya lebih dari 0. Sisanya tinggal difaktorkan. Ini kita turunkan dulu. 3x kuadrat plus 6x min 9 lebih dari 0. Ini bisa kita bagi 3 semua jadi x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan. Faktorkan ya, jadi x kali x. Kemudian 3 itu 3 kali 1, biar jadi 2, sini plus, sini min. Kita dapat x-nya min 3, x-nya 1. Nah, habis itu kita bikin garis bilangan ya, yang kecil taruh kiri. Min 3 sama 1. Polanya itu selalu plus min plus. Karena kita memfaktorkan itu x kuadratnya selalu positif. Nah, karena yang dicari itu naik, kita cari yang plus. Jadi intervalnya x-nya kurang dari min 3 atau x-nya lebih dari 1, gitu aja. Nah, kalau ini turun, sama. Turunannya kurang dari 0. Itu kalau untuk turun. Kita turunkan 3x kuadrat plus 6x kurang dari 0. Bisa dibagi 3 semua jadi x kuadrat plus 2x kurang dari 0. X-nya bisa kita faktorkan ya, keluarin. Ini. Ini x sama dengan 0, ini x sama dengan min 2. Sama polanya. Min 2, ini 0. Polanya selalu plus min plus. Kalau turun kita cari yang negatif. Sehingga nanti intervalnya berada di antara min 2 sampai 0. Gitu aja. Oke, kita ke soal yang terakhir. Ini tentang distribusi binomial. Nanti ada 4 soal. Nah, soal yang pertama, nanti yang seperti nomor 70 ini. Di dalam distribusi binomial kita harus tahu yang namanya N itu banyak percobaan. Banyak percobaan ya. Kemudian P-nya itu peluang sukses. Kalau Q-nya itu peluang gagal. Caranya gimana nyari peluang gagal ya? 1 dikurangi sukses, 1 dikurangi P gitu. Oke, nomor 70 misalkan. Andi mengerjakan 10 soal, berarti N-nya sama dengan 10. Benar salah maka peluang benarnya setengah ya. Karena kalau nggak benar ya salah kan gitu, setengah. Berarti Q-nya juga setengah. Intinya nanti P sama Q kalau dijumlahin harus 1. Ditanya adalah rata-rata dan standar deviasi. Oke, rata-rata itu mu simbolnya. Rumusnya adalah N kali P. N-nya 10, P-nya itu setengah. Jadi berapa? 5. Ini rata-ratanya. Kemudian standar deviasi. Rumusnya ini STD. Ini nanti keluar juga. N kali P kali Q. Itu aja. Di akar. Berarti nanti N-nya itu tadi 10 kali setengah kali setengah. Ini kan sama aja akar 10 per 4. Nah, atasnya kita akarin, bawahnya juga akar 10 per 2. Ini STD, ini mu-nya. Ini nanti yang ditanyakan ada 2. Rata-rata berapa, STD berapa. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 71. Di sini Messi mencetak gol dalam 8 pertandingan adalah 0,75. Tentukan rata-rata dan deviasi. Oke, pertama kita tentukan dulu N-nya. N-nya dari 8 pertandingan, berarti banyaknya pertandingan N8. Mencetak gol 0,75, berarti sukses. Kalau dia sukses nyetak 0,75. Tapi kalau gagal berapa ya? 1 kurangi 0,75, 0,25 gitu ya. Maka mu-nya kita kalikan aja nih. 0,75 kali 8. 0,75 kali 8. Nah, ini kan sama aja 1,5 kali 4. Atau 3 kali 2, yaitu 6 gitu. Kemudian STD-nya kita akar. Akar dari N kali P kali Q. Nah, N sama P-nya kan udah kita kaliin nih tadi, 6. Tinggal dikali sama Q-nya. Q-nya berapa tuh? 0,25. Atau ini sama aja 0,5 kali 3, yaitu akar 1,5. Itu aja. Oke, itu seputar tentang rata-rata dan standar deviasi, itu pasti keluar nanti satu soal.
Kita lanjutkan ke soal kedua, kaitannya tentang distribusi binomial nomor 72. Oke, sekeping koin dilempar 4 kali, banyak percobaannya 4. Peluang mendapatkan sisi gambar, berarti ini kan nanti suksesnya sukses yang gambar. Dan peluang dalam koin gambar itu setengah, Q-nya juga setengah. Nah, diminta peluang gambar si X itu anggap aja gambar yang ditanyakan, muncul 3 kali. Nah, ingat rumus peluang binomial. Rumus peluangnya itu gini, peluang X sama dengan X itu sama dengan kombinasi X dari N, total percobaan, P-nya pangkatin X, Q-nya pangkatin N min X, gitu aja ya, simple. Ini masih hangat nih, materi masih hangat. Sehingga ini kombinasi 3 dari total percobaannya 4 kali. Setengah kita pangkatin ini, X-nya 3. Satu lagi juga setengah, ini Q-nya pangkatin 4 kurangi 3, 1 gitu. Kalau ini selisih 1, ya hasilnya 4. 1/8 kali setengah. Ya bisa kita coret-coret nih, 2. Jadi peluangnya adalah 1/4 gitu. Ini nanti keluar. Kemudian nomor 73. Ini juga sama, sisi angka tepat 2 kali. N-nya 5. P sama ya, ini tentang koin, nanti ada soal tentang koin. Diminta muncul 3 kali. 2, muncul 2 kali. Ya udah, kombinasi 2 dari 5 setengah pangkat 2, yang satu setengah pangkat 3. 5 kurangi 2 ya. 2 dari 5, gimana sih bikin kombinasi? Ya 5-nya berturunnya ada 2 kali, 5, 4 gitu. 2-nya dipecah. Ini 1/4, setengah pangkat 3, 1/8 gitu. Tinggal coret-coret aja. Ini habis. Yaudah, hasilnya adalah 5/16. Selesai gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, soal berikutnya nomor 74. Nah, ini kok sekeping koin diminta dilempar 4 kali, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, di sini yang diminta adalah sisi gambar. Jadi X-nya itu menyatakan gambar. Sama, peluangnya itu setengah, Q-nya juga setengah ya. Koin. Tetapi diminta sisi gambar paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali kan bisa 0, bisa 1, bisa 2 ya. Paling banyak 2 kali. Kan berarti peluangnya bisa 0, bisa nggak muncul sama sekali. Bisa munculnya cuma sekali, bisa juga munculnya 2 kali. Ya kita cari satu persatu. Kombinasi 0 dari total pelemparan 4, setengah pangkat 0, setengah pangkat 4 gitu ya. Ditambah kombinasi 1 dari 4 pelemparannya, setengah pangkat 1, setengah pangkat 3 ya. Ininya 3, ini yang atas jumlahnya harus sama 4. Kemudian ditambah kombinasi 2 dari 4, setengah pangkat 2, setengah pangkat 2 gitu. Nah, nanti tinggal dihitung hasilnya berapa gitu ya. Itu nomor 74. Oke, kita lanjutkan soal yang terakhir tentang distribusi binomial. Nah, mungkin ini nanti keluar di IC ya, karena masih hangat sih, ada 4 soal nanti. Ya, buat jaga-jaga aja, kita coba yang nomor 75. Nah, nomor 75 di situ ada sebuah perusahaan yang membutuhkan karyawan melalui tes. Untuk distribusi binomial, kita langsung fokus ke pertanyaan terakhir. Peluang sampel terdiri dari peserta yang lolos. Jadi lolos. X di sini menyatakan yang lolos. Yang lolos diminta sebanyak 5 orang. Jadi ini kaitannya distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari. Oke. N-nya. N itu banyaknya percobaan atau banyaknya mengikuti seleksi ada 20 orang. Kemudian peluang lolos ini 40% atau 0,4. Sehingga Q-nya itu 0,6. Gitu ya. Karena diminta yang lolos 5, berarti peluang X itu diminta yang lolos 5. Sehingga ini kombinasi 5 dari 20, 0,4 pangkat 5 kali 0,4 pangkat 20 kurangi 5, 15. Oke. Nanti kalau misalkan ini soal seperti ini, nggak mungkin kita hitung secara manual, nggak mungkin. Karena 5 dari 20 banyak banget ya. Pangkat 15 juga nggak mungkin. Nah, biasanya disajikan tabel. Atau kalau misalkan isi, ya kita tulis saja jawabannya cukup sampai di sini. Yang penting intinya model dari matematikanya itu sendiri. Kalau misalkan tabel, ya tinggal kita baca tabelnya. Oke. Nah, itu soal tentang ujian sekolah yang belum sempat kita bahas.